إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله أيضا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, yang mereka senantiasa menegakkan salat dan mendatangkan zakat, dan mereka dalam keadaan berdoa. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman sebagai walinya, maka sesungguhnya golongan Allah mereka lah orang-orang yang menang. Surat Al-Maidah ayat 55-56. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga dengan bekal takwa itulah kita akan selamat hidup di dunia sampai ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairas zadi taqwa. Berbekallah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di antara syariat Allah yang sangat penting yang dinyatakan oleh Allah, baik itu terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, kemudian dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, adalah menyangkut dengan persoalan siasat syariah, sistem perpolitikan dalam Islam. Kita masyarakat Muslim, umat Islam yang melintas di negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak boleh melepaskan diri dari sistem perpolitikan yang terjadi di negara kita. Apalagi hari ini kita berada dalam suasana pemilihan umum, di mana suasana kampanye dan tidak berapa lama lagi akan dilakukan pemungutan suara.
Oleh itu kaum muslimin sekalian rahimakumullah, maka sepantasnya kita mengkaji dan memahami dengan seksama apa petunjuk Allah, apa petunjuk Rasul, dan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, pertama adalah persoalan pemimpin. Ada pemimpin yang dilarang atau haram untuk kita pilih. Yang kedua adalah persoalan pemimpin yang seharusnya atau yang wajib kita pilih. Pemimpin yang diharamkan untuk dipilih, pertama adalah pemimpin yang kafir. Sudah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 8. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, yang dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ini artinya kaum muslimin, orang kafir janganlah kita pilih sebagai pemimpin. Yang kedua adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmas shalihin. Hai orang-orang beriman, jangan kau pilih orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu, karena sebagian mereka adalah pemimpin dan sebagian yang lainnya. Orang siapa di antara kamu yang memilih juga orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka otomatis walaupun dia mengaku sebagai orang beriman, maka dia akan masuk menjadi golongan Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki kaum yang syirik. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 21. Kemudian dan juga diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai mainan dan uluk-ulukan. Dimana jelaskan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya wa taqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan, jangan kau pilih orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai mainan dan uluk-ulukan sebagai pemimpin-pemimpinmu, baik itu dari orang-orang ahli kitab maupun dari orang-orang kafir. Karena sesungguhnya orang-orang yang menjadikan agama sebagai mainan itu, mereka bukan beriman. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang yang mukmin. Ini terdapat dalam ayat yang ke-57. Muslimin, ini persoalan yang pokok. Karena sesungguhnya kalau kita pilih pemimpin, baik dari kalangan orang kafir, ataupun orang Yahudi dan Nasrani, ataupun orang-orang yang mengolok-olokkan agama, maka efeknya adalah untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu kaum muslimin, Allah memberikan pengarahan siapa sesungguhnya pemimpin yang mesti dan wajib kita pilih. Ini terdapat dalam ayat yang ke-55. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa hum raqiqun. Sesungguhnya kata Allah, yang berhak kau jadikan sebagai pemimpin atau wali kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mereka menegakkan salat, mereka mendatangkan zakat, dan mereka bertasawuf dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sebagai walinya, sebagai pemimpinnya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka itulah partainya Allah, golongan yang berpihak kepada Allah, dan mereka yang pasti menang. Kaum muslimin sidang rahimahullah, menjadikan Allah sebagai wali itu menjadikan Allah dengan seluruh pengarahannya, dengan wahyunya adalah kita patuhi dalam kehidupan kita dengan konsep sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuhi. Demikian juga menjadikan Rasul sebagai wali atau pemimpin adalah dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW itu adalah penjabaran daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Antara Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan. Maka kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak. Karena itu adalah mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Engkar kepada Allah dan Rasul berarti memilih jalan hidup yang sengsara. Kemudian kaum muslimin, bagaimana penerapan konsep patuh kepada Allah? Bagaimana penerapan konsep patuh kepada Rasul dalam kehidupan? Tentu harus dijabarkan oleh manusia yang hidup sesuai dengan agama. Maka disinilah peranan orang-orang yang beriman yang bisa menjalankan konsep Allah dan bisa menjalankan konsep Rasul SAW dalam kehidupan. Bagaimana menjalankan syariat? Bagaimana menjalankan ketentuan halal dan haram? Bagaimana membina kehidupan dalam dunia ini dan bagaimana menuju kepada akhiratnya? Kalau bukan orang yang beriman kaum muslimin, maka tidak akan mungkin bisa menjalankan konsep Allah. Karena tugas manusia di atas dunia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah adalah sebagai pemimpin yang akan menjalankan misi tugasnya di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi, untuk kesejahteraan umat manusia. Maka prinsip dalam ajaran-ajaran yang sesat ataupun sekuler, mereka memisahkan agama daripada kehidupan. Mereka memisahkan agama dari politik. Politik tidak boleh disebut-sebut di dalam masjid. Politik tidak boleh disebut-sebut di dalam urusan-urusan keagamaan. Itu dikatakan oleh mereka sebagai sesuatu yang kotor. Tetapi sesungguhnya kaum muslimin, penyebab politik itu kotor adalah karena pelaku-pelakunya itu yang tidak beragama. Ketika politik tangan orang-orang jahat, maka jahatlah politik itu. Jika politik itu tangan orang-orang yang khianat, maka jadilah politik itu dijadikan sebagai orang-orang khianat. Ketika politik itu tangan orang-orang bajingan, maka jadilah kehidupan itu sesuai dengan kita. Tetapi kaum muslimin, ketika perpolitikan itu, kepemimpinan itu di tangan orang-orang beriman, di tangan orang-orang yang soleh, maka sesungguhnya akan terjadi kehidupan yang baik dan kehidupan ini. Kaum muslimin sedang mengenal para ulama kita dewasa ini melalui Majelis Ulama Indonesia sejak 2009 sudah mengeluarkan fatwa bagaimana seharusnya ciri-ciri daripada pemimpin itu dari segi menjalankan ketentuan Allah dan Rasul. Maka para ulama dan ijtima ulama Komisi Fatwa tahun 9 di Pelanjang mengatakan 4 kriteria. Pertama, pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang sedih, pemimpin yang jujur. Lawannya adalah kasih, pemimpin yang bohong. Karena sesungguhnya kaum muslimin sekalian rahimahullah, dan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila khair. Hendaklah kalian bersifat jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Fa'inal sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Fa'inal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan membawa kepada surga. Pemimpin yang baik membawa umatnya, pemimpin yang jujur membawa umatnya kepada kebaikan, dan selanjutnya akan membawa umatnya, rakyatnya kepada surga. Jadi pemimpin itu bukan urusan dunia saja, tapi juga akan menyelamatkan sampai ke akhirat. Sebaliknya kata Rasulullah SAW mengatakan, Iyyakum wal kadzib, jauhilah sifat bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya sifat bohong itu akan membawa kepada kedurhakaan. Fa innal fujura yahdi ilal nar, dan kedurhakaan itu akan membawa kepada neraka. Oleh sebab kaum muslimin sedang dimakmur, jangan sekali-kali pilih pemimpin yang suka berbohong, tapi pilihlah pemimpin yang benar dan jujur. Yang kedua, pemimpin itu hendaklah yang aman, amanah yang dipercaya, lawannya adalah khianat. Pemimpin yang amanah, ketika diembankan kepada mereka tugas, maka tugas itu dijalankan dengan sebaik-baik. Karena pemimpin yang amanah itu, mereka pertama sekali adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang khianat, mereka tidak takut kepada Allah, apalagi kepada manusia. Maka Allah mengingatkan kita,
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu Allaha wa rasul wa taqulu amanah. Hai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Maka pemimpin, calon pemimpin harus dipilih yang amanah. Yang ketiga, pemimpin itu adalah sosok, sifatnya sosok. Lawannya adalah jahil. Otomatis adalah pintar, cerdas. Lawannya bodoh. Pintar dan cerdas itu memang diukur daripada kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya persoalan duniawi saja, tetapi juga menyangkut seluruh persoalan kehidupan. Nah, tugas pemimpin itu adalah bagaimana supaya mengatur kehidupan dunia ini. Filosofi dunia, persoalan dunia, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan budaya, persoalan masyarakat Islam kompleks. Ini namanya filosofi dunia. Jadi kedua, pemimpin itu adalah studi. Bagaimana bisa menjaga agama ini? Karena agama berisi ajaran yang lengkap, ajaran yang sempurna. Maka pemimpin itu harus mengerti konsep-konsep ini. Jangan pemimpin yang jahil, jangan pemimpin yang bodoh. Kalau dalam hadis disebutkan yang waidoh adalah orang-orang bodoh yang diserahkan kepada mereka bodoh, tapi diangkat juga jadi pemimpin. Kenapa? Karena kebodohan umat manusia. Karena kebodohan calon pemimpin itu sendiri. Maka jangan pilih pemimpin yang bodoh. Yang keempat adalah nanti pemimpin itu harus menyampaikan kebenaran. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan takut menyampaikan kebenaran, tetapi jangan menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun sesungguhnya itu adalah sesuatu yang pahit. Maka muslimin sekalian rahimahullah, untuk itu mari kita betul-betul memahami bahwa sesungguhnya di pundak kita seluruh rakyat Indonesia ini, siapa yang akan kita angkat jadi pemimpin itu? Ketika kita angkat pimpinan salah, kita akan melarat selamanya. Bukan hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Karena dia pemimpin yang jahat, pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang zalim, biarkan Allah SWT mereka berpasti. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'u asar. Ketika nanti mereka orang-orang yang diangkat jadi pemimpin itu berlepas diri kepada orang yang dipimpinnya. Walaupun yang memilihnya itu sudah mengharapkan kebaikan, sudah mengharapkan perlindungan daripada pemimpin yang tidak sehat, tapi tidak bisa. Maka pemimpin-pemimpin yang saleh itu, pemimpin-pemimpin yang khianat itu, pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan amanah yang sebenarnya itu, mereka berdiri. Maka masing-masing kita akan menjawab Allah. Selanjutnya kaum muslimin sekalian rahimahullah, ulama kita juga menjelaskan bahwa di samping proses kepemimpinan itu harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Kemudian juga kita masing-masing rakyat ini punya kewajiban untuk mengawal. Ini adalah salah satu proses yang kalau tidak kita kawal, maka akan terjadi penyimpangan dan penyimpangan. Maka dalam hal ini kaum muslimin selanjutnya rahimahullah, wakafkanlah diri kita untuk mengawal proses ini. Minimal pada hari H tanggal 14 Februari 2024 nanti, jangan biarkan saja pengawal kotak suara yang awal. Kewajiban kita adalah untuk mengawalnya, karena kalau tidak, sistem politik yang berlaku hari ini adalah dikuasai oleh para oligarki yang mereka menggunakan segala cara, menggunakan dana yang tidak terbatas, bahkan kecurangan demi kecurangan akan dilakukan demi untuk memenangkan apa yang mereka inginkan. Maka kita sebagai rakyat, sebagai umat, ketika tidak mengawal proses itu, maka tentu saja ini akan dicurangi kembali. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kaum muslimin sebagai umat rahimahullah, apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita. Terakhir sekali kaum muslimin, hindarkanlah maksiat dalam berpolitik. Apa maksiat yang terdapat dalam berpolitik? Baik maksiat yang dilakukan oleh calon pemimpin itu sendiri, ataupun maksiat dilakukan oleh orang yang akan memilih. Di antara maksiat yang banyak terjadi
terjadi adalah rusuh. Adanya proses yang disebut rusuh, atau dalam bahasa politiknya money politik, sistem di mana yang calon pemimpin itu atau timnya memberikan sesuatu kepada calon pemilihnya agar pemilihnya itu memilih dia nanti. Karena pemberian itu ada sesungguhnya digolongkan kepada uswah. Uswah atau sogokan. Karena sesungguhnya ini adalah berefek kepada pemimpin itu sendiri dan juga yang memberikan uswah. Keduanya sama nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan uswah, yang memberikan sogokan dan yang menerima sogokan itu akan sama-sama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah maksiat. Ketika proses pemilihan pemimpin itu dilakukan dengan maksiat, tentu saja apa yang mereka lakukan nanti setelah dia terpilih karena uswah itu sendiri, tentu mereka akan menghalalkan pula dalam proses kebijakan yang mereka buat berikutnya untuk mengembalikan dana-dana yang sudah mereka keluarkan itu. Dan untuk itu mereka tidak akan memikirkan ketika sebenarnya. Maka dari segi agama kaum muslimin, pemberi dan penerima itu sama-sama tidak. Maaf tidak, jangan salah. Kemudian maksiat yang juga banyak terjadi adalah umbar janji. Calon pemimpin ataupun calon capres ataupun calon calegnya, kamu perlu berjanji. Janji itu sudah jelas dia tidak akan lakukan, tapi dia sampaikan itu juga, dia umbar janji juga. Maka ini juga maksiat. Sampai ke program-program yang akan bisa dilakukan dengan ikhtiar yang sesungguhnya, tapi karena ingin mendapatkan suara dan dibuat berjanji, ini sesungguhnya adalah maksiat. Karena janji itu adalah hutang. Dan ciri orang-orang yang berkhianat itu, ciri orang-orang munafik itu, orang yang suka berubah janji. Apabila dia berjanji dia akan dia tidak menepatinya. Apabila dia berkata dia berbohong. Apabila diberi amanah dia khianat. Apabila dia membuat janji, maka janji itu tidak dikhianati. Maka hindarilah hal-hal tersebut kaum muslimin dan rahimahullah, sehingga sistem politik kita menjadi sistem politik yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan terpilihnya pemimpin yang soleh, pemimpin yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu syariat ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan negara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang betul-betul istiqamah menegakkan kebenaran dan keadilan di atas permukaan bumi ini. Fattabi'u ya Rasulullah.